Nah, ini terus fungsi ganjil tuh kayak gini. Kalau fungsi genap itu f min x sama dengan fx. Nah, contoh-contoh fungsi ganjil itu contohnya kalau buat polinomial itu misal x yang pangkatnya bilangan ganjil. Aku tulis x pangkat j ya, j ini ganjil. Kalau genap itu x pangkat genap. Genap. Terus contohnya tuh ini sin x, ini contohnya cos x. Terus kalau ini kan secara matematis, kalau secara visual, secara geometris, secara gambar, kalau fungsi genap itu dia simetris terhadap sumbu y. Contohnya gini, misalnya ini kan contohnya cos x ya. Cos x itu kan kalau digambar gini. Nah, ini kan terusannya gini. Nah, artinya di sini dia tuh kan simetris terhadap ini sumbu y-nya. Jadi kita ngambil setengah di sini, terus dicerminkan terhadap sumbu y. Nah, dia gambar yang persis. Paham nggak sampai sini? Paham, paham. Bagus. Kalau ganjil, dia dia simetris terhadap titik asal. Di sini kan contohnya sin x. Sin x kan gini. Nah, kalau dicerminkan terhadap titik asal titik 0,0, dia kayak dicerminkan dulu terhadap y-nya, sumbu y, baru dicerminkan terhadap sumbu x-nya. Kayak gini kan. Nah, kan kayak gini. Ini kalau fungsi ganjil. Nah, sekarang soal kita, ini soal, nah nanti kalian identifikasi nih masing-masing, karena soalnya itu beda-beda. Ada yang fungsi ganjil, ada yang fungsi genap. Nah, kalau soal kita ini soal apa? Fungsi ganjil apa genap? Ganjil. Nih, ganjil. Sip. Oke, terus kita diminta yang nomor satu itu apa sih soalnya? Gambar ulang. Langsung aja sih. Nah, kita dimintain buat gambar ulang. Aduh. Buat gambar ulang fungsi tersebut. Ya, kenapa gambar ulang? Karena ini kan masih dalam B, masih dalam A ya. Udah, kita kerjain dulu yang A. Ini kalian nyaman nggak kalau misalnya latarnya hitam gini? Apa kalau mau ganti putih aja? Ngomong kalau misalnya aneh. Nyaman. Oke. Santai lah. Oke, gambar ulang fungsi tersebut. Ya udah kita gambar ininya. Gambar biasa. Thread. Terus katanya di sini B-nya berapa? B-nya 1. Berarti di sini berapa? Sini 1, di sini min 1. Terus gimana sih gambarnya? Oh, katanya A-nya berapa? A-nya 3. Berarti di sini min 3, sin 3. Itu kan gini gambarnya. Gitu sih. Ini lurus, tarik putus-putus, lurus, tarik putus-putus. Di sini ya. Nah, ini kan. Nah, sip. Terus kita diminta nyatain fungsi fx ini ke bentuk persamaan. Gampang. Berarti dia fx sama dengan ada berapa nilai di sini? Ada berapa nilai? Fungsinya punya nilai berapa? 4. 4 apa 3? Apa 2 apa 1? 4. Ada 4 ada berapa aja? Coba sebutin. Min infinite ke min 3. Nilai ya. Ini aku nanya nilai. Nilai itu berarti ya Nilai yang fx-nya. Ini kan fx. 3. Berapa? 3. Ayo, berapa? Nilai itu apa sih nilai? 4. Nilai itu apa sih nilai? Nilai itu berarti yang ini. Nilai fx-nya. Kalau x itu apa ya namanya? Domainnya. Apa sih? Ya. Kalau nilai ya berarti ditanya nilai fungsi. Ini sama ini kan. Berarti nilainya ada berapa? 4. Kalau ada 4 ada apa aja? Ini yang garis lingkaran biru paling kiri nilainya berapa? 0. Minta enggak? 0 pertanyaan enggak? 0 minta enggak? 0 dong. Kan dia nempel di bawah. Oke. Oh. Nah, terus yang di sini, yang di atas ini nilainya berapa? 1. 1. Terus yang di sini
min 1. Min 1. 1. Yang di sini? 0. Nah, berarti ada berapa nilai? 4. 4 sama 3. Ini kan sama. 3. 3. Nah, berarti ada 3. Berarti ini Ada 3. 0. Terus berapa? 1 sama min 1. Sekarang, dia bernilai 0 saat batasnya gimana? Saat kondisinya gimana? Saat X. Saat Kurang X apa? dari Di antara tadi. Kurang dari min 3, ya kan? Min 3. Terus Dan- udah 3. X lebih dari 3. dan X lebih dari 3. Dan X lebih dari 3. Dia bernilai 1 kapan? X-nya sa- Ayo gimana? X kurang dari min 3 X di antara sama min 3 sampai 1. Ini kan? Ya ya. enggak? Ini kan min Iya. Sampai 3. 0. Sorry. Ini kan min 3. Ya. Ini kan 0. Berarti dia bernilai 1 saat dari min 3 sampai 0. Dong? Ya enggak? Ya enggak? Iya. Iya. Sekarang dia bernilai min 1 saat? Ya benar. Min 1 sampai Ayo, 3. kok min 1? 0 deh. Nah, 0 sama 0 3. Dulu. 3. Gini. Dah, paham? Paham. Nah, ini yang Paham. sebelah kiri koma itu Y, yang sebelah kanannya itu nilai X-nya. bukan. Sebelah kiri sebelah kanan itu gimana maksudnya, Risto? Yang mana? Maksudku yang itu apa? Kan fx Maksudnya tiga sing solusi koma kan? itu loh. Jadi bisa koma itu. Ini. Bukan, yang Hah? fx, yang kuning ini Oh loh, Mas. iya, Kanan, ini. kanan. Iya ini. Bukan, kanan lagi, kanan Koma lagi. koma nih keluar. Nah, Oh, ini koma ini ini. Ini koma. ya, Heeh. ya. Kenapa? Yang Artinya? kiri itu Y, yang Oh kanan iya, itu X. benar. Yang ini tuh Y-nya. Yang ini tuh Y-nya. Atau karena kita di sini tidak mendefinisikan sebagai Y, lebih tepatnya ini fx-nya. Ini si tiga-tiganya ini adalah domainnya. Fx ya berarti domainnya X. Tuh. Ngerti? Oke, siap, Bos. Nah, sebenarnya ini sebenarnya kalau gini udah benar. Nah, sebenarnya lebih keren lagi. Tulisan X kurang dari min 3 sama X lebih dari 3 ini bisa dijadiin satu. Ada yang tahu? Modelnya apa? Mutlak X. Lebih dari 3. Paham? Kenapa bisa kayak gini? Itu maksudnya kita ambilnya positif doang atau kenapa itu? Bukan. Ingat ya, definisi mutlak. Itu kan dia menjadi X saat dia X-nya lebih dari sama dengan 0. Dia menjadi min X saat X kurang dari 0. Sekarang, mutlak X lebih dari 3. Ini bisa berarti sesuai sifat yang ini. 1. Berarti di dalam mutlak dia jadi positif kan? Lebih dari 3. Kedua, dia bisa di dalam mutlak itu bisa jadi minus. Berarti min X lebih dari 3. Ini kalau kita bagi min 1, X kurang dari min 3. Thread. Sama kan sama yang ini? Paham nggak sampai sini? Ya, ini nggak, ya kalaupun kalian mau tulis X kurang dari min 3 dan X lebih dari 3, ini boleh. Udah ini sampai sini benar. Cuman kalau mau dilengkapin lagi, pakai simbol mutlak. Tapi ini nggak wajib sih. Gitu. Ini cuman sekalian review aja lah dulu. Gitu. Paham nggak? Paham. Oke, paham ya. Yo. Terus ke Paham. ke bentuk yang B. Ditanya transformasi eksponensial dari fx ke gp. Ingat ya, ke gp. Jadi sebenarnya baik transform Fourier maupun transform Laplace, kita tuh punya fungsi. Misalnya di mana namanya ini? Di mana? Fourier. Fourier itu kita punya fungsi dalam variabel x. Nah, kita akan ubah dulu dia ke suatu fungsi baru. Misal fungsi y ini dalam variabel p. Nah, ketika kita udah dapat gp-nya, nanti kita balikin lagi ke sini. Laplace juga gitu. Laplace biasanya kita punya suatu fungsi dalam variabel t. T itu biasanya kan kalau di fisika rujuk sama waktu kan. Nah, ini nanti diubah lagi ke suatu fungsi baru, misalnya g juga. Nah, ini beda-beda. Kalau kita di sekarang di Vismat itu kita ubah dari T ke P. Nanti dibalikin lagi.
ke kayak gini sama persis. Tapi di beberapa sumber buku ada yang kita ubahnya tuh bukan ke P tapi ke variabel S. Nah, ini tuh di buku elektronika semester 3 kemarin tuh kita ubahnya ke S. Ya, mau ubah ke variabel P, S, kotak, segitiga, apa kayak terserah, yang penting Laplace dan Fourier kita ubah dari fungsi asalnya ke suatu fungsi baru, nanti dibalikin lagi. Kayak gitu. Kalau di buku Boas itu bukan, kalau Fourier-nya bukan ke GP kalau di buku Boas, tapi ke G alpha. Tapi ya sama aja gitu. Paham nggak ini? Skema Fourier sama Laplace. Ya, oke. Sip ya, lanjut ya. Terus sampai mana tadi? Sampai kita pengen nentuin fungsi eksponensial. Oke, dalam eksponensial. Sip. Sekarang karena kita punyanya bentuknya GP, berarti GP apa, coba rumusnya, ingat nggak? Aku lupa lagi. Oke, apa ya rumusnya? Bentar, aku lupa. Ada yang ingat ya rumusnya? Aku sebenarnya nggak begitu ingat sih. Ada yang ingat rumusnya? Fungsi eksponensial ini. Nah ini. GP sama dengan 1/2 pi integral min tak hingga sampai tak hingga fx pangkat min i. Nah, karena kita ingin ubah ke variabel p, ada. Ya. Ubah ke variabel p di sini px, ini dx. Oke, ini rumusnya. Sekarang ini batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Puncak kita batasnya itu kepecah jadi berapa? Jadi 4 kan? Dari min tak hingga sampai ke min 3, ke min 3 sampai 0, dari 0 sampai ke 3, terus dari 3 ke plus tak hingga. Paham nggak? Paham nggak? Bingung? Maksudnya dipecah-pecah dulu atau bagaimana? Iya, betul, dipecah-pecah. Ingat, dalam integral. Oh iya, integral apa? Batas integralnya dipecah. Betul sekali, Tristo. Jadi ingat ya, kalau di integral jangan AB deh. Integral apa misalnya? A C f x dx itu bisa dipecah jadi integral A sampai B f x dx tambah integral dari B sampai C f x dx. Ya kan? Itu kan teorema integralnya. Nah, sekarang punya kita juga bisa dipecah. Karena ini minta hingga sampai tak hingga, berarti kita bisa pecah nih satu-satu. 1/2 pi. Ini kita pecah. Dari minta hingga, punya kita kan sampai ke min 3 dulu, ya kan? Sampai min 3. Saat dari minta hingga sampai min 3, dia nilainya berapa? Mana tadi? Dari minta hingga sampai min 3 nilainya kan 0. Berarti fx kita masukin 0. Ini pangkat min i px dx. Lanjut, tambah dari min 3 sampai 0. Dia nilainya berapa? Nilainya mana? 1 kan? Berarti ini 1. Nggak usah ditulis kalau 1 ya. 1, tulis deh. 1 kali pangkat min i px dx. Terus, lanjut lagi. Tambah 0 sampai 3. Ini kan min 1 nilainya. Pangkat min i px dx. Tambah 3 sampai plus tak hingga 0 kali pangkat min i px dx. Tutup. Ini kan? Ya enggak? Sekarang ada yang bisa langsung tembak, nilainya hilang. Yang mana? Yang ini kan hilang nih. No. Ini kan 0 kan? Ini juga 0. 0. Nah, berarti kan hilang. Berarti tinggal min 3, integral dari min 3 sampai 0, pangkat min i px dx. Ini plus minus, kita minusin integral 0 sampai 3, pangkat min i px dx. Nah, paham sampai sini? Oh enggak? Paham enggak? Lanjut. Oke, lanjut. Terus, diapain?
Udah diintegralin biasa kan, eksponensial. 1/2 Pi. Ini jadinya integral pangkat min IPX apa coba? Aku nggak mau nulis. Coba dikte aku. Ingat nggak? 1/min IP. 1/min Min IP. Benar. IP. Terus E. Pangkat IPX. pangkat. Min IPX. Jangan lupa min ya. Masukin 0 sama min 3. Ya kan? Bisa. Di sini lanjut. Min. Jadi langsung plus bisa. Nah, Plus langsung 1 jadi plus ya. per IP. Ya. 1/IP. IP mulu. Pangkat min IPX. Batasnya 3 sama 0. Ini kan? Ya enggak? Dah, cemplung-cemplungin Oke. 1/2 Pi. Ini berapa? Min 1/IP buka kurung. Pangkat 0 berapa? 1 kan? 1. Terus dikurang Dikurangi. pangkat min IP. Ini kan kita mengintegral terhadap X. Berarti ini jadinya 3 pangkat I 3P. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Tutup kurung. Iya. Plus 1/IP buka kurung pangkat I min 3P. Nah, ini aku nulisnya kayak gini. Kenapa nanti aku jelasin. Kalau kalian mau tulis pangkat berapa? Min 3 IP itu juga boleh. Cuman di sini aku sengaja nulisnya kayak gini karena nanti aku mau jelasin. Terus ini dikurang 1, ya kan? Min 1. Ya. Next. Nah, ini yang seru. Sekarang ini jabarin dulu. 1/2 Pi, ini buka kurung. Ini berarti kan min 1/IP, ya kan? Terus min ketemu min jadi plus 1/IP. Nah, ini. Coba. Ada yang ingat nggak? Pangkat I 3P ini bisa diubah jadi apa? Ayo. Sin atau cos gitu. Jadi apa? Bukan. Kenapa sin cos? Kenapa? Ya, betul. Jadinya gimana? Ingat, di Fismat 2, rumus Euler. Euler formula. Rumus Euler. Itu. Cos apa? Cos. Pangkat I theta sama dengan cos theta. Cos theta. Terus? I sin theta. I sin theta. Cakep. Nah, sekarang ini 1. Kedua, jangan lupa, kalau kita punya, ingat, tadi cos itu fungsi genap apa fungsi ganjil? Ayo, baru tadi di Genap. awal dibahas. Cos itu fungsi Genap. fungsi genap. Berarti kalau kita punya cos min X, itu sama dengan Min cos X. Ayo. Cos X. Cos X. Kalau kita punya sin min X sama dengan Min sin X. min sin X. Cakep. Nah, Insinya. kenapa ini aku review? Ya, nanti lihat sendiri ya. Kita balikin ke ini dulu. Berarti pangkat I 3P sudutnya berapa? Pangkat I 3P berarti sudutnya berapa? Kalau pangkat I theta, sudutnya theta. Kalau pangkat I 3P berarti sudutnya berapa? 3 theta. 3P. 3P kan? Oh. Kan aku nanya sudutnya. Berarti ini bisa dijadiin gimana? Nih, pangkat I 3P berarti jadi apa? Cos 3P. Cos 3P 3P plus I sin 3P. plus I sin 3P. 3. Terus tutup kurung dulu. Terus kita lanjutin sama yang ini. Nah, ini kenapa tadi aku kasih kurung? Kurungnya di sini. Kenapa I-nya aku biarin di sini? Karena supaya kalian nggak bingung. Karena bentuk umumnya rumus Euler itu kan pangkat I theta. Artinya yang nempel sama I itu jadi sudutnya.
Berarti kalau sekarang pangkat I min 3P, sudutnya berapa? Min 3P. Nah, min 3P. Berarti ini lanjut dulu. Sub per IP. Berarti ini jadinya gimana? Cos. Cos apa? Hmm. Cos? Cos? Min 3P. Min 3P. Terus? Cos min 3P. Terus? Isin. Plus isin min 3P. Min 3P. Terus ini kita tutup kurung semua dulu. Terus ini super IP ketemu min 1 berarti min super IP. Ya kan? Panjang juga ya. Nggak apa-apa. Emang panjang. Kalian tebak-tebakan. Kalian bikin video ini kira-kira ntar berapa lama? Ada yang tahu nggak punya aku berapa lama? Nggak penting sih. 10 menit. 20. Kamu Aku bikin 20 ngerjain menit. sambil di record gitu. Iya. No. Iya. Enggak sih, iya, tapi bukan kayak gini. Bukan sambil nulis. Kalau sambil nulis bakal lama banget pasti, bisa lama. Ya pokoknya terserah lah kalian nanti teknis mau recordnya kayak apa. Gimana ya udah. Pokoknya fokus dulu yang penting kalian paham. Nah, sekarang ada yang bisa dihitung? Bisa ya? Ini min 1 per IP sama min 1 per IP berarti jadinya? 2 Min Ini kan? super IP. Nah, sekarang kita ketemu bentuk cos 3P, sin 3P. Nah, di sini ada sudut minus, di sini ada sudut minus. Makanya tadi kenapa aku minta review sedikit. Sekarang kita ubah semua yang ada sudut minusnya ke sudut positif. Berarti ini bisa jadi gimana? Tambah, kita jabarin dulu yang ini nih. Berarti ini jadi gimana? Jawabannya. Ini jadi gimana? Super IP cos 3P. Terus? Super IP sin 3P. Ini kan I sama I bisa Gitu. dicoret. Bisa hilang ya? Oh iya, langsung. Gini kan? Ya. Nah, sekarang langsung. Ini gimana jadinya? Tambah super IP cos 3P jadinya. Ini jadinya? Minus ke sini. Yang mana? Aja keluar. Yang mana? Yang minus kan sinnya. Ayo, yang mana? Ayo. Baru dijelasin. Mana yang jadi minusnya nanti? Cosnya jadi plus. Nah, ini kan cos min 3P. Cos min 3P berarti sama dengan cos 3P kan? Iya. Ini kalau min 3P berarti jadinya? Min sin 3P. Min sin 3P. Ya udah. Langsung aja kita makanya. Aduh. Kita langsung aja. Udah tahu ini cos 3P. Langsung aja dikali super P. Berarti jadinya? Super IP. Cos 3P. Ya dong. Terus ini jadinya gimana? Min super P sin 3P. Min super P sin 3P. Cakep. Tutup. Nah, ada yang bisa dicoret gak? Ada yang bisa dihilangin? Sin. Nah, sini hilang. Dadah. Nah. Terus super IP-nya bisa dihitung kan? Ya bisa. Ini jadinya 2 kan? Jadinya 2 per IP cos 3P. Ini min 2. Min 2 per IP. Ya kan? Ada yang bisa dicoret gak? Duanya dicoret. Duanya dicoret. Dadah. Berarti ini bisa kita tulis. Karena ini dalam variabel P, yang konstannya kita keluarin. Konstannya itu kan I. Berarti ini 1 per PI. Ini jadi cos 3P min 1 per P. Selesai. Ini baru ketemu GP-nya. Nah, panjang kan? Panjang. Oke, wih gila. Keren udah kayak profesor sih bikin hitam-hitam ini. Nah, paham sampai sini? Ada yang ngerasa ke-skip? Gimana? Kalian mau nyatat? Apa mau lanjut? Nggak usah nyatat sih, orang ini nomor berapa? Nggak tahu, aku ngerjain nomor asal ini. Oke, sampai sini paham? Jelas sayang. Hah?
Jelas kok. Oh iya. Iya Kak bagus. Iya. Sekarang apa? Belum selesai ya nomor B ini. Tentukan transformasi Fourier. Nah, tentukan bagaimana pula bentuk plot GP-nya. Berarti kita diminta nih tanyain bentuk gambarnya. Nah, buat ini kita mau nggak mau harus pakai terserah kalian mau pakai Wolfram boleh. Kalau gambar grafik lebih suka pakai Desmos. Tapi Desmosnya yang ini nih, yang complex plane. Soalnya kita kan ada faktor I-nya ya di sini tadi mana. Kan ada faktor I. Nah ini kalian gak usah pusing. Kalian ketik aja apa seperti I ya. Satu per P-nya itu ketik aja PI. Nah, I tutup kurung. Terus cos 3P. Cos 3P. Gini. Cos 3P min 1. Kok P? Ini harus pakai X. Per X. Wih, salah. Begini aja. PI. Nah, ininya hapus aja. Sama nggak artinya? Sama ya. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, kayak gini. Kok aku ragu ya? Oh bener. Nah, ini nanti kalian ya terserah kalian mau pakai Wolfram apa pakai ini. Aku kalau gambar grafik lebih senang pakai ini, lebih elegan, lebih bagus aja. Kalian SS aja. SS tempel. Jadi ntar kalian kalau bikin kertas ya sisain slide sedikit aja gitu. Nah, apa artinya? Lihat tadi gambar kita yang fungsi awal kita. Ini fungsi ganjil atau fungsi genap? Kenapa? Ganjil. Ganjil dong, orang ini tadi udah dibahas dia tulisannya lagi. Nah, sekarang kalau kita ngelihat ke bentuk GP-nya, ini fungsi apa? Genap. Ayo, fungsi apa? Apa tadi bedanya fungsi ganjil fungsi genap kalau berdasar gambar? Fungsi? Ganjil. Wih, gila keren, premium. Ganjil. Mantep Ut, thank you Ut. Fungsi ganjil. Nah, artinya nanti ini kalian bisa buat sekalian ngebacot lah di poin E. Soalnya E itu kan ada kegunaan ya. Artinya kita nggak ngubah, kita tidak mengubah paritas. Tahu paritas nggak? Paritas itu apa ya? Paritas itu kayak sifat suatu, kalau di matematika tuh sifat suatu bilangan, dia itu genap, ganjil, atau bukan keduanya. Kalau bukan keduanya itu namanya nol. Nah, kenapa nggak ngubah paritas? Pertama, ya kita lihat aja gambar fungsi kita yang kayak gini. Ini kan fungsinya kayak putus-putus ya, masih diskrit. Itu fungsinya fungsinya bentuknya ganjil. Sekarang kita transformasikan ke bentuk yang lebih kontinu. Ini kan gambarnya arus gitu ya, smooth, terlewati semua titik. Artinya nggak kelihatan ya. Di grafik yang kontinu pun dia tetap fungsi ganjil. Nah, gitu. Pokoknya kesimpulannya berarti cos 3P min 1 per P ini fungsi ganjil. Nah, gitu. Paham? Ini nanti berguna buat ngerjain yang poin D gitu. Paham sampai poin B ini, sampai bawah ini? Paham nggak? Paham. Oke, yang lain aku nggak tahu ini berapa orang ya, aku nggak membuka Zoom soalnya aku lagi nge-record biar nggak ikutan ke-record bagian Zoom-nya. Oke, paham? Sekarang kita ke poin C. Apakah fx dapat ditransformasi Fourier-kan secara sinus atau kosinus? Bisa nggak kalau fx-nya kayak gini? Kalau fx-nya kita punya fungsi ganjil, bisa nggak ditransformasi secara Fourier sinus kosinus? Syarat dia bisa Fourier sinus
sinus, itu dia fx harus fungsi ganjil. Ya cara ngafalnya gampang, ya karena sinus itu fungsi ganjil, maka fx-nya harus ganjil juga. Kalau kita mau transform Fourier secara kosinus, maka fx harus fungsi genap. Sekarang, tadi fungsi kita fungsi ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil. Berarti bisa nggak? Bisa nggak kalau berdasarkan ini? Bisa. Bisa. Yang mana? Bisa. Bisa. Yang Bisa. mana? Sinus apa kosinus? Sinus. Sinus. Nah, Sinus. sip. Nah, kalau kemarin di soal kuis kita, fx sama dengan f pangkat min x. Ini bisa nggak ditransformasikan secara sinus kosinus? Fungsi nol. Gak bisa gak sih? Nggak bisa. Ini nggak bisa. Karena dia Fungsi ini nol. paritasnya 0. Sip. Kalau gitu kalian udah paham. Nah, yaudah. Tanpa perlu berlama-lama. Asik. Kita langsung kerjain. Berarti kita ingin mencari transformnya. Ya kan disuruh kalau bisa kita suruh cari bentuk transformasinya. Bentuk transformasinya ya sama, berarti G juga. Tapi karena ini kita transformasikan secara sinus, aku tulisnya gini. G dalam Fourier sinus, nah ini ada S kecil. Variabel tetap kita pakai variabel P. Itu sama dengan akar 2 per Pi integral 0 sampai tak hingga terus fx ini sin px dx. Oke. Nah, dengan cara yang sama, sekarang kan ini integral kita kan batasnya 0 sampai tak hingga. Sementara fx kita itu kan di sini syaratnya dari minta hingga sampai dari mana tadi? Dari minta hingga sampai tak hingga ini ada. Nah, berarti yang bagian kita kan pengen ngambil yang 0 sampai tak hingga aja. Berarti kita ambil yang mana? Ngerti nggak maksudku? Bingung ya? Ini kan dia dari minta hingga sampai tak hingga. Karena terus kita ke integral yang bagian sinusnya itu kita cuma ngambil bagian 0 sampai tak hingga. Berarti yang kita ambil cukup nggak semuanya. Ya itu lebih tepatnya yang ini aja kan, yang ini. Yang ini aja. Paham nggak? Bingung? Oh berarti cuman 2 range gitu ya. Betul. Sing 0 sampai 3 terus 3 kita hingga. Betul. Paham? Paham nggak? Paham. Yang bagian kiri, yang dari minta sampai 0, nggak diperhitungkan. Kenapa? Ya karena emang rumusannya nggak butuh. Ya udah ini say goodbye aja, dadah. Kita cuma ambil yang ini. Karena memang rumusnya seperti itu. Paham? Nah, sekarang, yaudah kita balik. Ya, kenapa? Ini Sukma ya? Kenapa? Kenapa? Itu tadi aura. Oh, oke. Ya apa leh? Nah, lanjut ya. Ini lanjut ke akar 2 per Pi. Ini bisa kita pecah tadi jadi berapa? 0 sampai 0 sampai 3. Berapa nilainya 0 sampai 3 itu? 0 sampai 3 itu nilainya min 1 ya. Ini min 1. Sin px dx tambah 3 sampai plus tak hingga 0 sin px dx. Nah, langsung. Maka si ini kan 0 nih, yang 0 sin px-nya. Udah kita tinggal ngitung yang suku pertamanya kan. Ini jadi akar 2 per Pi. Ini jadinya gimana? Integral ini semua berarti jadinya? Integral 0 sampai 3 min sin px
jadinya. Cos. Jadinya Cos PX. ini kan Cos ada PX. min 1. Ada min 1, integral sin itu kan min, cos. Berarti min kali min plus minnya hilang ya. Nah, terus jangan lupa ini ada P. Berarti jadinya super P cos. P. Super Oh P. iya, super. Ya nggak? Ini cos ya. Oh, ini O. Iya, iya. Iya. Cos Sorry. PX batasnya 3 sampai 0. Udah, cemplungin. Berapa? Cos 3X Super cos. terus dikurang 3P nggak sih? sorry 3P Iya, 3P. cos 0 itu 1, semuanya per P. Oke, paham? Paham. Terus apa lagi? Di sini ada I-nya. Ada yang kelewat nggak ya? Aku takutnya kalau ada yang kelewat ya. Bentar. Tak cek dulu jawabanku. Bagus tadi nanya GS itu apa katanya. Oh iya. Oke, kalau ada yang nanya di chat, bacain. Aku nggak baca soalnya. Bentar, aku baca dulu. Anu bagus kok niku. Wait, Itu 36 menit. Apa GS? Jadi gini, review dikit deh. Apa ya? Hijau kayaknya bagus deh. Kayak lucu lah hijau. Keren ya. Jadi kita dalam transformasi Fourier itu kita punya fx. Nah, baik secara eksponensial ataupun secara sinus kosinus, kita akan mengubah fx ini ke suatu fungsi baru. Misal fungsinya itu g. Nah, dalam variabel ini variabel bebas, mau variabelnya itu p, mau variabel alfa, mau variabel kotak, mau apalah terserah. Yang penting kita ubah ke variabel baru. Nah, nanti kita akan mengubah ke setelah kita dapat ini fungsi yang baru, kita transformasi balik ke sini. Nah, tulisan G ini itu adalah fungsi baru secara umumnya. Nah, karena kita bisa pakai cara khusus itu maksudnya secara sinus dan kosinus. Kenapa aku bilang khusus? Karena nggak semua fungsi bisa di transformasi Fourier kan secara sinus ataupun kosinus. Karena yang bisa secara sinus dia harus fungsi apa? Harus fungsi ganjil. Dan genap. Kalau ini harus fungsi genap. Sementara yang semua fungsi bisa itu namanya secara eksponensial. Nah, G ini, G P doang itu G alfa, G kotak apa G terserah, itu biasanya di transformasi Fourier secara eksponensial. Sementara kalau sinus itu G P juga, tapi biasanya ada kalau di buku Mary Bos itu ada indeks kecilnya S, itu artinya G secara sinus. Kalau kosinus itu G C. Nah, ya nggak usah pakai S, nggak usah pakai C juga boleh. Cuman aku di sini ngikutin buku Prismat kita gitu. Dapat dipahamin nggak? Bagus. Paham, Pol. Oke, cakep. Ya. Nah, sekarang kita patut curiga nih. Kenapa curiga? Sekarang kita lihat. Bentuk G-nya itu mirip nih. Ada cos 3P-1 per P. Di sini juga ada cos 3P-1 per P. Cuman yang bedain itu depannya doang. Sekarang kita buktiin bahwa keduanya ini itu sama. I di poin D. Bagaimana fx dinyatakan dalam bentuk integral. Oke. Sekarang aku tawarin ke kalian. Kalian mau nyoba pakai caraku yang emang pasti bakal makan waktu lama, tapi aku jamin kalian bakal paham, atau kalian mau cepet aja? Aku nawarin. Aku ngikut. Kalian mau yang mana? Mau yang Lama. yang lama nggak apa-apa. Aku tanya dulu. Oh iya, tanya, silakan. Itu kan yang C tadi ditanyanya itu transformasi Fourier-nya ya kan? Nah, kalau kayak gitu berarti dia itu mintanya GS apa dibalikin ke F-nya? Kalau Fungsi F. pertanyaannya
bentuk transformasi, kan aku bilang tadi, bentuk transformasi berarti kalau ngelihat ini, berarti yang mana? F apa G? G-nya. Nah, yang ini. Ini kan fungsi aslinya, ini transformasinya. Paham sampai sini? Paham? Paham nggak? Paham. Apa masih bingung? Ya, ya. Paham. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kalau aku kecepatan, apa mau nanya, apa ada yang aku salah hitung, kalian potong aja nggak apa-apa. Aku sangat terbuka. Asik. Santai. Nah, karena kita diminta untuk menentukan fx ya sekarang, berarti kita udah punya bentuk transformasinya. Yang B itu lewat cara eksponensial, yang C itu lewat sinus. Nah, kita bisa menentukan fungsinya. Sekarang kita udah dapat GS-nya kan kayak tadi. Mana? Kita udah dapat G, sekarang kita balik. Sorry. Kita balikin ke fx-nya gitu. Jadi kita udah punya ini, kita balikin lagi ke sini. Nah, karena kita udah dapat lewat dua cara, ya makanya kalau kalian pakai cara yang lama, oke. Kita buktiin melalui cara yang pertama yang mudah dulu, yang lewat cara lewat cara integral, lewat cara transformasi balik lewat sinusnya. Nah, rumusnya itu fx sama dengan akar 2 per pi lagi, terus integral, lupa lagi rumusnya. Bentar ya, lupa rumusnya. Integral 0 sampai tak hingga, 0 sampai tak hingga. Oke. 0 sampai tak hingga. GS yang tadi kita dapetin. Terus ini sin XP, aku balik. Kenapa? Karena kita mengintegralkan terhadap P-nya. Jadi yang variabel aku taruh belakang. Ya kalian mau tulis sin PX juga boleh, cuman aku lebih suka nulis variabel itu ditaruh belakang. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham nggak? Ya, paham. Paham, gitu dong. Terus ini ya tinggal kita masukin aja akar 2 per pi, ini integral 0 sampai tak hingga. Nah, GP-nya tadi berapa barusan? Akar 2 per pi lagi. Terus GS-nya itu cos 3P min 1. Per P ini sin X P dp. Nah, terus ada yang bisa keluar. Ini kan akar 2 per pi bisa keluar. Kita kali aja. Akar 2 per pi kali akar 2 per pi ya berarti 2 per pi. Integral 0 sampai tak hingga cos 3P min 1 per P sin X P dp. Dah selesai. Fx-nya tuh kayak gini. Jadi fx-nya emang dalam bentuk integral gitu. Makanya kemarin kan waktu soal quiz nyatakan fx dalam bentuk integral gitu. Ya udah, ini udah selesai. Gitu. Paham sampai sini? Berarti efek itu bentuk final ngono ya, Iya. ganti apa namanya. Betul. Oke sih. Ada yang mau nanya lain? Gimana? Paham? Gimana yang lain? Paham nggak? Paham sih aku. Paham. Yang lain paham. Sekarang, ini yang rumit. Kita sekarang karena udah dapat transformasi balik secara sinus, kita coba transformasi balik. Transformasi balik. Transform balik.
kalau tadi lewat sinus, sekarang lewat eksponensial. Nah di sini ini fokus ya kalian, ini susah ini. Ada yang nanti aku tunjukin. Sekarang ya tapi nggak usah takut, kita pelan-pelan. Fx itu rumusnya aduh kalau yang eksponensial tuh aku lupa ingat. Oh ya, oke, sip. Integral dari min tak hingga sampai tak hingga GP. Sekarang ini pangkat IPX. Oke. Ini sekarang DP. DP apa DX? Oh, DP. Nah, ini IPX aku ubah jadi ini. XP biar kayak yang tadi. I pangkat XP. Oke. Nah, kemudian di sini bentuk ini kita masukin nilainya integral sampai tak hingga, di mana GP-nya, kalau sekarang GP-nya jangan GP yang sinus, tapi yang eksponensial, karena kita transformasi baliknya secara eksponensial. Mana tadi? Nah ini nih, seperti I, 1/I, GP-nya itu, terus ininya sama kan sama yang itu, cos 3P min 1, kok gitu sih? Salah. 3P min 1 per P. Nah, terus ini pangkat IXP kita ubah ke bentuk sinus kosinus. Jadi gimana? Rumus Euler tadi, yuk. Jadi apa? Jadi apa? Cos Tuh. XP XP terus plus I sin. Plus I sin XP. sip. DP. Nah, kemudian ada yang bisa dikeluarin kan? Si seperti I-nya. Seperti I dari gini, minta hingga sampai berhingga. Terus ini kan bisa kita kalikan ya. Kita kalikan karena ini kali ini tambah ini kali ini. Ngerti gak? Jadinya cos 3P min 1 per P dikali cos XP tambah cos 3P min 1 per P. Geser dulu. Kali, ini ada I-nya taruh depan. Nah, kali I sin XP DP. Paham nggak sampai sini? Ini ya juga gampang lah, ini jabarin perkalian doang. Bisa. Bentuk ini dapat tahu dari mana? Kali-kali biasa, kali pelangi gitu loh. Aduh. Paham gak guys? Ini dapetnya dari mana? Nah, sekarang ini yang aku minta kalian fokus. Sekarang ini. Tadi bentuk cos 3P min 1 per P ini fungsi apa tadi? Ganjil. Fungsi? Ganjil apa genap? Ganjil. Ayo. Ganjil. Asik. Kenapa? Ganjil dong. Tadi kan udah kita buktikan. Enggak. Nih. Nah, ini. Oh iya, sorry. Sing Desmos mang ya. Yang tadi tak desmosin. Sekarang fungsi ganjil kita mau dikalikan dengan ini aku tulis sama fungsi ganjil. Sekarang cos XP kita ini fungsi apa? Kalau cos itu fungsi Genap. fungsi genap. Genap. Sementara sin ini fungsi Ganjil. ganjil. Sekarang
ini kita nggak dapet ya di kuliah itu nggak dapet. Jadi ini tentang sifat perkalian fungsi. Bentar, warna merah. Jadi kalau ada, kelihatan nggak merahnya kegelapan ya? Kalau ada ini sifat-sifat fungsi ya. Jadi fungsi, lah kok sama aja. Oke. Oh, sama ya udahlah ya. Fungsi ganjil kali fungsi genap. Ini kan karena tadi yang suku pertama kita itu nih loh, suku pertama ini kan ganjil kali genap. Kita tinjau dulu yang ganjil genapnya. Kalau ada fungsi ganjil kali genap, ini sebenarnya belum tentu. Ini belum tentu. Ini kelihatan nggak sih apa ke ini ya terlalu gelap ya? Lain apa itu yang gitu entar. Ya sama aja. Coba cari yang lebih cerah. Lah kok sama aja. Ya udahlah ya. Ya itu kok. Nah, kalau Ketuk. oke sip. Kalau fungsi ganjil kali fungsi genap ini belum tentu ganjil atau genap. Tapi kasus kita yang tadi cos 3P min 1 per P kali cos XP ini nanti dia menghasilkan suatu fungsi ganjil. Bisa dipahamin sampai sini? Ini kalian buktiin lewat apa ya? Lewat ini aja deh. Nanti lewat Desmos. Aku kemarin juga nggak buktiin sih. Tapi intinya ini nanti dapat kita fungsi ganjil. Pokoknya kalau lihat grafik, harusnya dia nanti grafiknya kalau grafik dia fungsi ganjil, dia harusnya simetri terhadap terhadap titik asal ya kan. Nanti kalian harusnya dapat kayak gitu kalau kalian buktiin. Cuman ini aku buktiin. Sementara kita bisa menganggap, kita terima dulu bahwa cos 3P min 1 per P dikali cos XP adalah suatu fungsi baru yang dia sifatnya fungsi ganjil. Paham sampai sini? Paham. Nah, terus fungsi berarti kan segini, semua ini, yang ini adalah fungsi ganjil kan? Nah, kita mengintegralkan sebuah fungsi ganjil yang batasnya simetris dari min hingga sampai tah hingga. Oke, dari min hingga sampai tah hingga. Kita mengintegralkan dari min hingga sampai tah hingga suatu fungsi ganjil. Fungsi ganjil dx gitu misal. Nah, suatu fungsi ganjil yang diintegralkan terhadap batas yang simetris, ini nilainya adalah 0. Dari mana? Gini, contoh fungsi ganjil itu tadi kan sin x ya. Contohnya kan sin x. Sin x itu kan gini. Nah, sama ini lanjut ke sini. Nah, ketika kita ini integralkan terhadap batas yang simetris, misalnya di sini adalah 2pi, di sini adalah min 2pi. Ini kan simetris. Simetris itu artinya ya jaraknya sama dari 0 ke 2pi, jaraknya 2pi, 0 ke min 2pi, jaraknya 2pi kan. Nah, kita kan menghitung integral, itu kan bisa kayak kita tuh menghitung luas daerah di bawah kurva. Kalau teman-teman perhatikan, luas di sini itu bakal saling menghilangkan sama di sini. Sini itu sama di sini. Jadi, karena saling menghilangkan, ya pasti nilainya 0. Paham sampai sini? Paham asal-usul integral batas yang simetris dari suatu fungsi ganjil itu nilainya 0. Paham nggak? Bingung ya? Nah misalnya dimasukkan nilai ngono kan Gimana? kok langsung saling mengurangi ngono. Mau coba? Nih coba misalnya integral kita pakai sin x aja yang gampang, sin x dx simetris tuh misalnya min pi sampai pi. Oke, coba kita hitung. Ini jadinya
integral sin X itu kan min cos X ya. Cos X dari Pi per min Pi. Berarti ini jadinya min cos Pi itu berapa? Yang 1. Cos Pi itu kan min 1. Terus diminusin berarti Plus 1. 1. 1. Terus dikurang min cos min Pi. Berapa? Min cos min Pi. 1 bisa. 1. 1 kan? 1 kurang 1 berapa? 0. Paham kan di sini? Ini harus dengan catatan syaratnya itu simetris. Pi sampai Pi, misalnya min 5 sampai 5, pokoknya simetris. Fungsi soal kita yang ini, itu kan batasnya simetris. Dari min tahingga sampai tahingga. Ya, dia batasnya simetris. Kita mengintegralkan suatu integral yang batasnya simetris dari suatu fungsi ganjil, ya nilainya 0. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau belum paham pelan-pelan. Nanti kita bahas lagi. Sekarang kita geser ke yang ganjil kali ganjil. Kalau ada fungsi ganjil kali ganjil, ini fix fungsi genap. Kalau ini fix fungsi genap. Nah, berarti kan segini. Itu kan berarti kan fungsi genap. Nah, ketika kita mengintegralkan, sekarang kita mengintegralkan suatu fungsi yang simetris, tapi ini fungsi genap dari dx. Ini dia tidak sama dengan 0. Dia punya nilai, artinya dia punya nilai. Dari gimana? Sekarang gini, kita ambil, kalau tadi fungsi ganjil tuh sin X, fungsi genap, itu kan cos X ya. Ini kan. Nah, kalau kita ambil yang simetris, misal kita ambil di sini. Nah, luasannya itu kan tidak saling menghilangkan, karena yang di sini sama di sini posisinya sama-sama di atas, ya dijumlah. Yang ini sama-sama di bawah, ini sama-sama di bawah, ya dijumlah. Makanya dia nilainya ada, nilainya tidak sama dengan 0. Dan kalau kita lihat, luas yang di kanan sama luas yang di kiri, itu kan sama nih luasnya. Gede, besarnya kan sama. Berarti kalau kayak gini, ini bisa kita ambil gini. Kita integralkan dari tengah-tengahnya. Tengah-tengah min tahingga sampai tahingga itu berapa? 0 kan? 0 sampai tahingga. Suatu fungsi genap. Tapi karena ini sama, tinggal dikali 2. Gitu. Paham? Bingung ya? Paham. Gitu. Yang ke Mas Arif ini kan 2 kali. Iya, betul. Ini apa ya? Emang menurutku agak, sebenarnya bukan susah sih. Mahamin geometrinya aja yang agak-agak ribet. Emang kita ini nggak diajarin. Cuman ya, aku harap setelah kalian dapat penjelasanku, kalian bisa ya paham sedikit lah. Kenapa ini nanti bisa hilang? Kenapa bisa hilang? Soalnya kalau kita buka file PPT-nya Pak Suminar, yang itu yang dikasih, itu tuh ada yang jelasin kayak gini, ada yang bagiannya hilang, cuman nggak jelasin kan sama bapaknya. Gitu. Nah, udahlah. Nah, berarti karena yang segini ini 0, berarti nanti ini tinggal seperti integral dari min tahingga sampai tahingga, tinggal yang punya ini aja kan, I kali cos 3P min 1 per P kali sin XP DP. Oke, sampai sini paham? Paham nggak? Ya kan?
Yang ini kan hilang nih, yang suku pertamanya. Bukan hilang, nilainya 0. Dari mana nilainya 0? Ya dari penjelasan yang tadi. Gitu. Bingung? Masih bingung? Enggak. Ya, Lanjut. lanjut ya. Nah, kemudian ini karena kita tadi mengintegralkan dari min hingga sampai ta hingga, karena bisa kita tulis sebagai batas yang simetris, jadi seperti 2 integral min, integral 0 sampai plus ta hingga cos 3p min 1 per p sin xp dp. Jangan lupa di sini masih ada i-nya tadi kan. I-nya kita taruh luar aja ya. Kan dia konstanta. Ada yang bisa dicoret gak? Iya. Udah, ini tinggal 2 per pi integral 0 sampai ta hingga cos 3p min 1 per p sin xp dp. Sekarang kita cek sama yang hasil sebelumnya, sama nggak? Nah, sama beda? Kelihatan nggak? Waduh, nggak kelihatan. Ya, pokoknya sama lah. Di sini 2 per pi integral 0 sampai ta hingga cos 3p min 1 per p sin xp dp. Yang di sini juga 2 per p integral 0 sampai ta hingga cos 3p min 1 per p sin xp dp. Gitu. Jadi, penjabaran mau kita transformasi balik lewat eksponensial maupun lewat sinus menghasilkan jawaban yang sama gitu. Nah, nanti di tugas kalian yang kalian tulis terserah kalian mau, kalau kalian merasa ini rumit untuk dijelaskan dan rumit ngejawabnya karena harus jabarin ini ya cukup jelasin yang lewat transformasi sinus, karena perintahnya itu kan cuman tentukan fx lewat cara mana aja dalam bentuk integral kan. Nah, karena kita udah dapat dalam bentuk integral, ya udah ini udah selesai. Sampai sini pun udah selesai, nggak usah sampai eksponensial pun juga udah nggak apa-apa. Gitu. Cuman karena teman-teman kalian tadi minta buat kalian mau cara yang lama, cara lengkap, makanya di sini aku jabarin dua-duanya. Tapi ya buat sekalian kalian belajar. Cuman kalau buat masalah nanti ngerjain tugasnya, ya nggak usah sampai sini juga nggak masalah. Pak Sum pun juga pasti, oh ya udah ini anak udah paham gitu. Oke? Oke nggak? Berarti kalau di tugas itu gak apa-apa ditulis yang eksponensial aja gitu. Eksponensial. Yakin yang ini, yang panjang? Yang sin Oh, iya. maksudnya. Ya, nggak apa-apa, boleh. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, terus buat buat yang poin terakhir itu kan ditanya tentang kegunaan sama ada 3 nih, ada kegunaan, teorema Parseval, sama ambil beberapa titik untuk membuktikan. Di sini yang aku kerjain cuman yang kegunaan sama ambil beberapa titik. Aku nggak mudeng ini, yang teorema Parseval itu disuruh ngapain aku nggak mudeng. Makanya ini aku kerjain. Jadi kegunaannya gampang sih sebenarnya. Kegunaannya kira-kira apa coba? Yang Yang kegunaannya, lihat fungsi kita mula-mulanya kan kayak gini. Ini gini, 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 gini. Ini kan discrete. Terus kita ubah ke suatu fungsi yang bentuknya kayak gimana tadi? Gini ya. Nah, gini. Ini yang kontinu. Berarti kesimpulannya kita mentransformasi Laplace itu fungsinya tujuannya buat apa? Buat apa ya? Mengubah fungsi discrete jadi fungsi kontinu. Iya bener gitu, udah bener. Kita mengubah fungsi menjadi kontinu. Supaya apa?
ketika fungsi itu continue, maka fungsi ini punya bisa atau bukan bisa, mungkin di analisis kalkulusnya. Karena kalau fungsi continue, ya kalau dia punya potensi, ya bisa kita ngecek limitnya, bisa ngecek turunan, bisa ngecek integral. Ini kan kalkulus. Tapi kalau discrete, itu nggak bisa. Gitu. Itu fungsinya. Oke, aku sih cuma jawab ini doang. Terus yang terakhir, ambil beberapa titik untuk membuktikan. Oke, jadi kita punya fx tadi, hasil akhirnya, berapa hasil akhirnya? 2/pi ya? Apa seperti? 2/pi. Integral 0 sampai hingga cos 3P min 1/P sin XP dP. Nah, kemudian fx kita, ini kan ada fx di ruas kiri. Fx kita sendiri itu juga punya nilai tadi, punya 3 nilai. Ya kan, waktu nilainya masih discrete, itu sama dengan berapa aja tadi nilainya? Berapa nilainya? 0, 0, 1, min 1. 1, min 1. Dengan syarat batas saat nilainya 0 itu, dia nilainya gimana? Mutlak X X lebih dari 3. dari Terus nilainya 1 saat gini kan? min 3 sampai 0. Nah, kan gini. Ya kan? Nah, ketika... Iya. Mati lampu. Oh. Ketika kita diminta untuk mengambil beberapa titik, ya udah kita ambil aja sembarang titik. Ambil sembarang nilai X. Misal, mau ambil berapa? Ambil berapa? Serah aku menurut. Kita ambil X barang ya. Kita ambil cap-cip-cup, kita ambil X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1, itu kan berarti nilainya berapa? Fx-nya berarti berapa? Kalau X-nya sama dengan 1. Min 1. Min 1, yang ini kan. Nah, dari sini, kita masukin. Saat X sama dengan 1, berarti nilainya kan min 1. Berarti di sini, min 1 sama dengan 2/pi integral 0 sampai hingga cos 3P min 1/P sin X-nya tadi min 1, berarti masuk ke sini. Min P dP. Sehingga integral ini semua, integral 0 sampai hingga cos 3P min 1/P dari sin min P dP itu sama dengan, ini pindah ruas kan, jadinya min pi/2. Nah, karena tadi kita disuruh ambil beberapa titik untuk membuktikan, ya udah ini tinggal kita buktiin pakai kalkulator. Kalau aku ngitung ini pakai Wolfram apa. Nah, ini tahu kan caranya? Integrate gini, IMT juga nggak apa-apa. Berapa? Cos 3x. Salah nih tulisannya. Kok gini sih? Cos 3p-nya gini ya. Nah, beda artinya. Cos 3x min 1 ini semua per x. Kali sin min x per x dx, x sama dengan 0, titik-titiknya artinya 2. Gini. Kok loh, kok ini nilainya Itu bentar. ada yang salah? No, aku mau Oh, nilainya 1. ada Apa? X-nya itu X-nya 1 kan.
fx-nya baru min 1. Bentar. Iya, kayaknya aku kebalik. Yang F1. yang di sin Oh iya, xp. ini sinnya sin 1 ya. Ini sinnya sin Iya. 1, berarti ini sin P. Bukan sin P. Oke, terima kasih. Gitu doang. Berarti masih merhatiin. Wih, ini mau. Ini sin P. Berarti ini sin. Harus gini ya. Nah, sama kan nilainya min pi per 2. Nah, kalian tinggal SS aja. Wih, nggak kelihatan nih, kecil banget. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian udah paham harus ngapain. Nah, oke, selesai. Ini, ketika udah terbukti, enggak sih, sebenarnya kan disuruh ngambil beberapa titik ya. Soal itu kan disuruh kita ambil beberapa titik. 2. Ya, paling nggak 2 lah. Cuman kemarin aku males sih, aku cuma ambil 1 aja. Ya, nanti kalian ambil 2 lah. Gitu. Dengan cara yang sama, nanti harus kebukti pokoknya. Gitu. Nah, karena ini udah sesuai sama perhitungan kalkulator, berarti semua langkah-langkah transformasi kita dari awal sampai akhir itu benar. Yeay. Selesai. Gitu. Aku mau tanya Iya, gimana? yang Ini kegunaan-kegunaan. kegunaan. Kenapa? Itu berarti di semua alasan apa ya, kegunaan fungsi Fourier, transformasi Fourier itu semuanya berarti kayak gitu. Betul. Karena bahkan ini pun tulisan mengubah fungsi menjadi kontinu itu udah ya emang ada di apa file yang di bagian Pak Sum itu. Kalian buka nggak? Mana ya? Nih. Nah ini memindah ruang kerja discontinue ke continue. Udah, ini udah ditulis di sini. Ya gitu pokoknya. Oke, paham? Apa bingung? Berarti gak melulu kita ngelihat ke integralnya. Maksudnya kalau emang integralnya dia dari discrete terus berubah jadi continue, berarti semua kegunaannya tuh kayak gitu gitu. Walaupun bentuk integralnya tuh beda semua, beda-beda gitu. Paham gak maksudku? Ya maksudmu pokoknya apapun bentuk efeknya kegunaan ini itu pasti gitu. Maksudmu gitu bukan? Ya. Iya. Ah. Iya, benar itu jawabannya. Apa sih kayak Oh, ini kegunaan secara general gitu, secara umum. Gitu. Oke. 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 Ada yang nanya lain? Panjang, bingung, jelas. Aku sangat-sangat berharap sebetulnya ya seenggaknya setengah kelas dari kita tuh ikut biar saya sama-sama paham lah. Itu, apalagi ini deadline-nya tanggal 11. Karena emang menurutku agak susah. Tapi ya kalau emang udah pada bisa ngerjain ya syukur. Bagus. Pinter-pinter tuh temenku gak sih? Ya udah, kalau udah pada pahamin kelar, ya udah. Kalau buat yang Laplace gimana? Ini masih mau dibahas. Ada yang masih bingung nggak Laplace? Udia doang. Gue gak paham sekali kok Laplace. Apa? Gak paham sama sekali kok Laplace. Oke, kalau nggak paham kita kerjain. Lu nggak nanya dari tadi lu paham apa? Paham gak lu? Gue di jalan lu, gak bisa jalan lu. Oh buset. Ntar gue tonton doang. Apa? Oh ya. Lu sih bucin mulu lagi yang goblok. Bacot. Mana sih soalnya? Kon sangar nu sumpah nu. Apa? Gus, jemput Gus. Kon sangar. Opo sih? Oh, Penengut. anjing sangar Gus, tuh. jemput Gus. Cok. Ya. Laplace. Ini yang selain dia ada yang paham? Ada yang paham. Ada yang bingung nggak Laplace? Apa paham semua? Kemarin kuisnya bisa nggak yang Laplace? Dek, lampunya dek. Transformasi integral 2. Halo, yang lain gimana? Lapasnya pada susah mecahinnya.
Oh. Iya kalian maghriban nggak? Apa mau lanjut malam aja yang buat yang Laplas? Apa kalau mau? Ya udah, malam. Ya udah. Ya udah, ntar kita lanjut lagi aja. Ntar aku buat lagi. Oke, lanjut malam aja. Terus buat yang file ini share ntar aja berarti ya. Ininya kasih gue no, videonya kasih gue aja ntar gue taruh